Ya, kalian ada di rumah kan, bagaimana kalian juga? Dia memejamkan matanya mendengar teriakan heboh. Siapa lagi kalau bukan ibunya? Dia hanya bisa pasrah yang terkejut mendengar teriakan itu. Astaga, datang lagi tukang rusuh. Memangnya tak bisa lihat enak sebentar? Senang desa yang pasrah, wajah itu terlihat sangat kesal. Ia hanya tertawa dan bangun dari pangkuan Taeyong. Dia benar saja Ira datang bersama Celine dan membawa barang-barang bawaan. Mata Ira berbinar saat melihat Yen. Astaga, Theo, kau sudah pastikan ia tidak kelelahan kan? Awas saja jika kau berani meminta jatahmu. Theo hanya meringis kemudian mengangguk. Sudah Oma bilang kan, pindah ke mentionku saja. Jadi Theo tak macam-macam padamu. Ia hanya tersenyum. Kau bebek saja Oma. Theo bisa mengendalikan dirinya sangat baik dan menjagaku. Ucap Yen. Tentu saja dia lebih membela suaminya. Yen juga tak mau jauh dari Taeyong. Ia menoleh ke arah Celine yang sedang tadi senyum-senyum sendiri sambil memainkan ponselnya. Celine kelelapan dan terperanjat. Buru-buru dia mematikan ponselnya. Ira tersenyum singkat dan wajahnya kembali datar. Apakah aplikasi dengan cepat membuatmu hilang kesadaran? Celine tersenyum lebar. Dia kemudian meletakkan kotak makanan yang dibawanya di atas meja. Ia tersenyum melihat Celine. Sepertinya hubungan kalian semakin meningkat. Hera menarik tangan Celine dan mendekat ke arahnya. Hal itu membuat Celine terkejut. Hera memperhatikan wajah Celine dengan detail. Setidaknya wajahmu bisa menjadi nilai utama. Siapa itu Nyonya? Calon ibu mertuamu lah, ketua geng Shirley tadi Gangnam. Sangat nyinyir lebih putranya. Tak kenapa, Celine merasa mentalnya drop. Ia buka dan menikmati angin malam yang sejuk. Theo datang dari belakang dan mengusap barunya semakin membesar. Itu yang menyandarkan kepala di dada. Ayo kita masuk, di sini dingin. Ia tersenyum dan menggeleng. Dia hanya memandang langit malam yang indah. Ia tersenyum saat mengingat bagaimana cerita kedua pertama kali mereka bertemu. Ia tertawa senyarku. Saat sekolah dulu, saat itu aku menolaknya sebanyak 3 kali karena sudah memiliki jangkuk. Ucap Yen. Dia masih selalu berpikir andaikan mereka bertemu lebih awal, mungkin semuanya akan lebih mulus tanpa hambatan. Lalu kenapa kau tak bisa menolakku? Yang tersenyum. Benar apa kata Henry, mungkin peletmu kuat sehingga bisa membuatku berpaling, dan istilahnya kau punya tunangan juga kan? Rasanya saat itu aku ingin menamparmu tidak, tapi tak berhak. Ucap Ian sambil memasang wajah kesal. Dia benar-benar sangat kesal jika mengingat hal itu. Taeyong hanya tertawa. Namun siapa yang akhirnya mengejar kembali ya? Sampai kembali setelah berbulan-bulan ke Paris, mengikuti kemana saja aku pergi. Siapa yang melakukan aku? Rasa itu bukan aku. Ucap Taeyong sambil memasang wajah sombongnya. Ia tertawa dan menekan pipi Taeyong. Aku sempat ingin menyerah saat berada di titik akhir, namun aku bertahan sampai kau membalas
Perasaanku, hal itu membuatku sangat menghargaimu dan tidak ingin kehilanganmu karena perjuangan mendapatkan hatimu. Ia tersenyum penuh hati. Dia tidak meragukan Taeyong lagi. Seiring berjalannya rumah tangga mereka, Yan semakin sadar bahwa dia telah berada dalam pelukan orang yang tepat. Aku mencintaimu, Taeyong. Aku mempercayakan seluruh hatiku padamu dan aku percaya bahwa kau akan menjaganya dengan baik. Bukan hanya karena gairah yang terselip di dalam seorang insan, namun juga karena cinta yang muncul dari dalam hati yang begitu tulus. Ketika kau berjuang untuk mendapatkannya, di saat itu juga kau merasakan bahwa dia itu berharga dan memiliki makna dan begitu indah yang tercipta. Oke, bagus, nah sayang. Berbagai cara jalanmu harus seperti ini. Yan sedang melatih putrinya berjalan di atas skateboard ala model papan atas. Yan kemudian memperagakan cara jalannya di depan Hana. Ada coba memperhatikan cara jalan maminya dan kemudian bertepuk tangan. Hana sangat bangga memiliki mami seperti Yan. Kalau tuh Hana dia kesal sekali dengan dadinya. Yan tersenyum, dia menyuruh Hana berjalan menggunakan heels sambil membawa papan di atas kepala agar dia bisa berjalan dengan baik. Yan selalu melatih Hana dengan baik, maka dari itu Hana sudah terbiasa dengan gaya fashion kelas atas. Oke, good Hana, kau terlihat seperti model kelas atas saat ini. Javian sambil memvideokan Hana yang sedang berjalan. Gadis itu meletakkan kedua tangannya di pinggul dan berjalan dengan centil sambil menebar senyum cantiknya. Semua itu berkata jalan YN. Namun jelas Hana tak patuh pada dirinya itu. Taeyong selalu menyuruh Hana belajar matematika dan bahasa Inggris yang sama sekali tak disukainya. Mom, hari ini Daddy ada meeting kan? Sepertinya Daddy masih sibuk dengan Uncle Jimin sedang patah hati. Astaga, apakah kau nanti jalan pergi kuliah ke Harvard dan mereka tak bisa bertemu? Yan mengangguk. Itulah Mom, Daddy selalu maksaku. Hana maklum, dia saja dirimu masih kuno, ucap Yan sambil cekikikan hingga tahu yang mendadak terhenti saat melihat kedua putra kecilnya datang dengan polos, bahkan busa-busa sambil menutupi tubuhnya. Mami harus lihat keadaannya di semua kata-kata Jackson. Enak saja itu salahmu kan? Mami Kenshi menuangkan semua mainan ke dalam air. Astaga, apalagi yang kalian lakukan sekarang? Jangan harap selamat dari Daddy, tidak ada ya. Keduanya menarik tangan Yan menuju kamar mandi dan ketika melihat keadaan kamar mandi, Yan langsung memijit kepalanya yang mendadak sakit. Bagaimana tidak, kamar mandi sudah dikenalnya seperti kolam dan semua mainan robot-robotan malah terapung di sana. Hasan dan Kazia berlari dengan kencang. Mereka menaiki sofa kaki untuk menginjak bantal sofa, kemudian menghindar dari Yan yang sudah siap mengangkat tangan untuk memukul bokong mereka. Yan tak habis pikir dengan kelakuan kedua putranya. Memang hasil Benete yang sangat absurd. Mama pun Hasan dan Kazia berlari memancar menginjak semua barang-barang hingga jatuh ke lantai dan berserakan. Yan ingin gila saja rasanya.
Ian masih berusaha mengejar keduanya yang bahkan terlihat meledeknya sekarang. Ian siap menangkap keluarganya yang dari depan pintu hingga akhirnya pintu terbuka dan memperlihatkan Taeyong yang baru pulang dari kerja. Dedi, ucap keduanya serempak. Langsung saja Taeyong berjongkok dan membawa keduanya dalam gendongannya. Taeyong tidak peduli jas kantornya basah. Ian memejamkan matanya kesal. Taeyong menatap ke arah Jason dan Kenzie. Jangan bilang kalian buat masalah. Makanya Mami marah. Jason dan Kenzie tersenyum. Dia berbisik ke arah telinga Taeyong seolah keduanya sedang curhat. Astaga, pantas saja Mami kalian marah. Ucap Taeyong. Dia tak habis pikir dengan sifat kedua putranya yang sangat nakal, bahkan terkadang membuat Ian sangat kesal. Ana bagaimana sudah belajar? Yang Dedi suruh kan ingat jangan ikut hobi mamimu yang suka belanja. Tak ada pria lain yang bisa menggantikan Dedimu ini sayang. Apa yang tak asal Dedi tahu itu Dedinya Yura di sekolah. Aku selalu menanyakan Mami. Lalu wajah yang berubah menjadi panik. Dia langsung menurunkan Kenzie dan Jackson dari gendongannya. Kedua bocah itu menambah kesal. Apa kau serius Ana? Bagaimana rupa Dedinya Yura? Sudah pasti tahu tampan Dedi kan? Dedinya Yura tampan, dingin dan langsung pipinya. Katanya Dedi Yura itu duda, makanya Yura tak punya mami. Wajah dia semakin panik mendengar laporan Yura. Ana, kenapa kau bilang sekarang? Ya lupa Dedinya Yura juga mengira mami itu janda. Jagain aja pakai baju. Ana mulai tengah jaga sandal dan selalu membawanya untuk pakai baju. Astaga, Ana nona sangat cerewet. Diamlah, aku juga sebal punya adik nakal. Ana memukul bokong Kenzie dan Jackson secara bergantian. Membuat kedua bocah itu semakin kesal. Awalnya Ana menyukai Jackson dan Kenzie. Keduanya menggemaskan saat bayi, namun semakin lama keduanya semakin menyebalkan. Taeyong mulai mengipit Ian secara perlahan, namun Ian sayang jangan marah. Ian hanya diam sambil memainkan kukunya. Anak mereka banyak. Ian tahu akan hal itu, namun tetap saja yang wanita berperan besar adalah seorang ibu. Sudah melahirkan, mengurus dan menjaga, sedangkan pria hanya menyumbangkan fokus mencari uang. Itu saja masih tak bersyukur. Ian mengusap kasar pipinya yang dicium Taeyong. Aku minta maaf, bukan aku menyalahkan banyak saja. Anda juga butuh belajar hal lain sayang. Ya, tapi tentu saja aku yang kau salahkan. Tak usah pasang wajah melas dan mempan. Malam ini tidak ada jatah. Aku tidur dengan Anda saja. Belum lagi mendengar cerita Ana bahwa ada yang menggoda Dedinya Yura. Taeyong malah nafas kasar. Benar-benarnya pria itu mengganggu istri Kim. Taeyong, aku harus menciduknya besok. Taeyong merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Astaga, tidak ada jatah. Sialan. Taeyong menendang-nendang kakinya kesal. Dia merasa sangat kesal sekarang.
Astaga, bagaimana jika benar-benar tidak ada? Habislah kau, Kim Taehyung. Lagi-lagi dengan biasanya suka mengoleksi mainan robot-robotan tahun mahal. Saat Taeyong ada perjalanan bisnis, selalu saja minta dibelikan mainan yang paling mahal dan edisi terbatas. Beruntung Taeyong bisa mencukupi semua kebutuhan keluarganya. Sedangkan Kenshi anak itu yang paling unik dan hobinya paling hemat. Kenshi hobi memelihara kucing, bahkan menumpuk anak kucing liar di rumah dan ia membuangnya kembali ke jalanan. Ian sedang menyiram tanaman di halaman rumah mereka. Semenjak menikah, Ian lebih mengoleksi tanaman hias sudah 6 tahun rumah tangga mereka berlalu. Banyak hal yang berubah dari Ian. Dia menyukai hal seperti memasak, merawat tanaman, dan hal-hal berbau rumah. Bukan Guardian kalau dia hanya ingin menjadi seorang istri yang sempurna. Saat Ian sedang asyik menyiram bunganya, seorang pria menghampirinya. Ian menoleh dia, menjauhkan mata, dan bibirnya membentuk senyuman saat menyadari seorang pria tampan berada di depannya sekarang. Aku Johnny, awalnya aku tinggal di Chicago dan pindah ke Korea karena pekerjaan. Aku adalah penggemarmu, Mr. Han, ucap Johnny sambil tersenyum. Ian terdiam di tempat dan kemudian dia tersenyum. Bisa-bisanya dia masih memiliki seorang penggemar. Oh, tentu saja. Johnny tersenyum mengeluarkan ponselnya dan mengambil selfie bersama Ian. Hana melihat kejadian itu langsung berlari menghampiri Taeyong sedang memberikan kucing dan Sandy. Lihat itu masih ragu jika tidak ada pria lain yang suka sama Mami. Mata Taeyong tertuju ke arah Ian yang sedang selfie dengan seorang pria. Keluarnya terlihat sangat ceria. Kali ini Taeyong benar-benar kesal. Itu sudah sangat terlalu. Dalam Taeyong itu keras membuat Ian maupun Johnny menoleh ke sumber suara yang hanya masang wajah malas. Dia masih marah dengan Taeyong. Sedang apa? Ia masuk Kenshi dan Jackson memanggil sejak tadi, ucap Taeyong sambil merangkul pinggul Ian dengan erat. Johnny merasa tak enak, apalagi Taeyong menatapnya dengan penuh sinis seolah menyuruhnya langsung pergi. Astaga, suaminya seram sekali. Johnny langsung berjalan menengok ke rumah Ian, sedangkan gadis itu masih memperhatikan kepribadian Johnny sampai pria itu tidak terlihat lagi. Puas sekali terus memperhatikannya sejak tadi ya. Sini Taeyong, apanya? Dia hanya penggemarku, tidak usah berlebihan. Terserah, tidak usah pedulikan suamimu, pedulikan saja pria lain sana. Terpaksa harus mengeluarkan jurus andalan lembur lagi, ucap Ian sambil ikut melangkah masuk ke dalam rumah untuk membujuk bayi besarnya agar tidak marah.